underground. Assalamualaikum abang-abang, ketemu lagi. Salam dari saya Samoci. Semoga abang-abang sehat selalu, diberi kelindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan usahanya sukses, semua usahanya dimudahkan ya, Bang. Oke, Bang, kita jumpa lagi, Bang. Setelah janji saya pertama kali dari video pertama, saya kasih tahu bahwa saya mau sharing dulu bahwa kita tahu bahwa saat ini adalah binary option adalah banyak orang bilang scam ya. Mungkin kalau abang-abang tahu berita akhir-akhir ini adalah Binomo memang sudah melakukan yang namanya scam, di mana ada salah satu trader atau jangan disebut trader ya, salah satu orang yang bermain di binary option di platform Binomo, ada yang di scam duitnya hampir hilang 100 jutaan. Jadi di sini saya akan saya akan sharing bagaimana saya belajar menganalisa atau belajar bisnis lah. Kita jangan nyebut trading lah. Kalau trading di binary option kayaknya lucu atau terkesan bohong ya. Tahu sendiri kan, binary option itu kan tidak real market ya. Mungkin kalau di forex mungkin di market, kalau di binary option ada kemungkinan scam ya, itu perubahan candlestick segala macam. Maka saya di sini ingin membagi bahwa sebenarnya mudah sekali, Bang, untuk bermain di trading atau bermain di binary option, khususnya di Binomo. Sangat mudah. Anggap aja kita sedang bermain bisnis seperti seorang pedagang ikan ya, ikan di pasar ya. Jadi kalau mau main di binary option, kalau ada orang bilang judi, ya udah kita anggap kita judi lah ya. Dengan kita judi, kita harus meyakinkan dulu bahwa hati kita sudah tahu, rela gitu. Judi itu rumusnya atau senjatanya itu cuma satu, Bang, kompensasi, nggak ada lain. Kalau ada orang ngomong trader atau mentor-mentor bilang, oh saya anti kompensasi, saya tidak ada yang namanya kompensasi. Wah, Bang, tolong deh, Bang, pikir lagi deh, Bang. Bohong, Bang. Sekarang dia bilang dia loss ya. Sekali ini dia OP, dia loss. Lalu dia bilang dia tidak kompensasi. Tapi nanti sesi depannya dia misalkan OP 100.000, dia loss. Pasti nanti sesi ke depan atau di OP ke berikutnya dia pasti OP-nya 200.000, Bang. Dia akan kejar itu namanya kerugian, Bang. Itu tetap kompensasi, Bang. Beda namanya forex. Forex itu namanya ketahanan dana, Bang. Ketahanan dana itu kita OP 100.000, kita tahan dana itu sampai berapa kuat, berapa lama, itu namanya bukan kompensasi, Bang. Jadi abang-abang semua yang baru belajar atau masuk ke binary option, khususnya Binomo ini, saya udah bilang ya, di sini banyak scamnya. Maka kita hanya berlatih untuk menganalisa platform di binary option ini. Untuk saya, bagi saya ada itu sangat mudah, Bang. Nggak usah pakai ilmu strategi segala macam, pusing. Jadi kita kalau loss, kita kompensasi, itu aja ya. Nah, banyak ngomong lebar segala macam ya. Jadi di sini saya mau kasih tahu bahwa nanti di video-video saya berikutnya, semoga ini bisa abang ambil ya ilmunya, atau anggap hiburan aja deh, Bang. Saya nggak maksa abang untuk main atau pokoknya di sini saya hanya bermain di demo ya. Nggak apa-apa kalau orang bilang saya hanya beraninya di demo, iya nggak apa-apa. Memang nanti kalau saya main di real, nanti orang bilang, oh itu editan, akunnya akun editan. Udah, kita main demo aja. Kalau loss ya loss, kalau profit ya profit. Yang penting saya cuma mau sharing, analisanya mudah, Bang. Ya, jadi karena saya bilang saya akan bisnis seperti seorang tukang ikan sedang di pasar, sedang lelang. Jadi kita ngambil waktu yang tercepat, Bang. Saya ngambil 15 detik ya. Di sini Abang kalau lihat video saya, akun saya, demo saya masih 600.000, kan nggak bisa dipakai, Bang. Kita akan coba modal awal dari
Binomo itu dikasih 14 juta ya biasanya. Oke, kita dikasih modal 14 juta. Udah kita latihan aja di sini Bang ya, 14 juta. Saya biasanya untuk main analisa 15 detik aja Bang, gak usah ngapain. 1 menit lama-lama, kalau nanti akhirnya loss juga ngapain. Mendingan 15 detik, loss, ya profit ya. Yang penting saya minta Abang semua memahami pergerakan pasar. Gitu doang. Anggap ini pergerakan pasar. Kalau nanti merah turun ke bawah jauh atau orang ngomongnya downtrend, itu berarti orang banyak yang mau beli ke Abang. Abang jual ya. Banyak orang mau beli ikan ke Abang. Oh, Abang jual aja. Nanti kalau misalnya lagi hijau, bullish ke atas, uptrend, itu berarti bandar big player itu sedang ngejual. Abang beli Bang. Ya, Abang buy. Itu berarti menurut Abang itu bagus, Abang buy. Gitu aja ya. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 adalah Abang harus tahu yang namanya resisten dan support, SNR ya. SNR itu apa Bang? SNR itu adalah di mana harga tertinggi yang dicapai oleh suatu market ya. Resisten. Kalau support adalah harga terendah yang dicapai dalam suatu market dalam waktu tertentu ya. Itu Abang harus tahu. Karena kalau ada resisten, itu candlestick akan mengejar resisten berikut yang paling tinggi. Sampai mentok dia akan turun kembali. Dan dia akan turun, akan mencari support yang paling rendah. Begitu nanti sudah ke rendah, dia naik lagi. Oke, jadi market itu ada 3. Downtrend, uptrend, sama namanya sideways. Oke. Ya, itu kedua tadi saya bilang. Pertama tadi follow the market, follow the big player. Ya. Kedua adalah Abang harus tahu namanya SNR dan support dan resisten. Ketiga adalah yang paling penting adalah waktu Bang. Ya, setelah saya lama belajar di sini ilmu candlestick, ternyata waktu itu penting. Kapan waktu trading itu atau kapan waktu open posisi itu penting. Ya, untuk disclaimer ya Bang, saya mau bilang bahwa ilmu candlestick itu, yang benar-benar ilmu candlestick itu sangat benar bisa dan bermanfaat dipakai di dunia forex atau dunia trading ya. Itu sangat bisa dipakai, mau platform apapun bisa ya. Saya tolong saya tegaskan, ilmu candlestick itu Abang harus belajar. Kalau mau jadi trader, cari Bang guru atau dimanapun yang menurut Abang benar, pintar, bisa mengajarkan ilmu Abang ke Abang ilmu candlestick ya. Tapi kalau saya di sini, saya bilang karena saya tahu di sini platformnya adalah kita mau bermain-main ya, bermain-main aja gitu, bukan bermain judi, kita main-main aja, anggap aja itu main-main. Jadi saya nggak pakai ilmuwan, kita pakai perasaan aja, lihat aja pergerakan market gimana. Oke Bang, kita coba ya Bang. Sekarang gini, kalau kita punya 14 juta Bang, ya biasanya saya itu bermain-mainnya begini Bang. Kalau kita bekerja di Jakarta ini, untuk bekerja sehari selama 8 jam, pemerintah itu memberi harga untuk seorang pegawai itu 215.000 lah kira-kira kalau nggak salah. Ya, jadi Abang pikir bahwa kalau Abang bekerja di suatu perusahaan atau kantor, 8 jam bekerja dari jam 7 sampai jam 3 sore atau jam 9 sampai jam 5 atau jam 6, Abang itu dibayar 215.000. Ya, sampai keringetan segala macam, capek, harus kerja keras, 215.000 maaf. Tapi itu jadi acuan untuk kita trading rencana untuk berbisnis di sini di binary option ya. Sehari 215, Abang capek keringetan. Kalau bermain di binomo ini, Abang duduk doang.
nggak usah sampai 8 jam. Kita cari 215.000. Itu misalkan 2 jam atau 10 menit dapat 215.000, udah stop bang. Abang udah untung. Ya, nggak usah nguber-nguber lagi. Maksud saya itu gitu. Jadi kita jangan serakah bang. Ya, ingat. Hanya 10 menit atau sampai paling lama 1 jam lah. Abang dapat 215.000. Abang sudah untung. Jadi gak usah terlalu serakah. Nanti abang sesinya lagi. Kalau mau lagi, abang sesi lagi. Ya, oke. Kita mulai bang ya. Jadi kita mulai dari 14 juta tadi. Saya biasanya kalau 14 juta 10% aja lah, gak apa-apa lah. Oh, kalau abang mau lebih kecil 14.000. Tapi kan kita mau nguber tadi yang 215 ya. Saya ini di sini mau ngasih contoh aja bang ya. Kita mau nyari 215.000 nih sehari ini. Iya nggak? Berarti kita OP-nya 140.000 aja. Ya nggak 140.000 gitu, 2 berarti kira-kira ya hampir 215 ya. Oke. Yang kita lihat adalah pertama kita pindahin dulu time frame-nya, kita main di 15 detik. Selalu ya, saya akan selalu main di time frame 15 detik bang. Ya, kita lihat. Kita lihat jam. Ya, saya selalu ngajarin ke abang-abang atau saya nggak ngajarin lah, saya biasanya adalah saya menggunakan waktu satu jam, maksudnya setiap jam bang. Misalkan jam 2 di sini, nanti jam 2 ya bang. Jam 2, nanti jam 3, nanti jam 4. Biasanya menurut saya market itu dibuka pada tiap jam itu bang. Tiap jam 2, jam 3 itu market baru. Nah, market itu akan cenderung mengikuti big player bang. Kalau dia downtrend, dia downtrend bang. Akan turun terus. Berapa lama? Biasanya 10-15 menit dia akan turun bang. Nah, kita manfaatkan di situ bang. Momennya kita cari di situ. Kalau dia nanti di situ nanti dia uptrend, dia akan uptrend terus sampai 15 menit ke depan gitu bang. Makanya saya bilang itu tadi penting adalah waktu bang. Kalau pada saat nanti dia misalkan dari jam 14 tadi gitu, dia naik nih uptrend. Pada saat jam 14.05 dia merubah menjadi downtrend, abang ikut yang downtrend yang banyak itu bang. Ya, oke. Oke, paham ya bang ya. Lalu tanda-tanda yang kedua yang perlu abang lihat sebelum abang open posisi. Ya, sebelum abang open posisi, abang lihat market tadi downtrend apa uptrend. Di 1 jam open market buka pertama kali. Abang lihat dari candle sedang terbentuk 7 candle ke belakang, abang lihat banyakkan warna apa, bullish kah atau bearish kah. Itu jadi pertimbangan untuk abang open posisi nanti ya. Ini udah 14.19 nih bang ya. Ini dia tadinya di sini di jam 14. Jam 4, kalau abang lihat tadi ini jam 14. Mana nih ya? Nah, ini jam 14 ya Pak. Jam 14 tuh abang lihat kan? Lihat bang, downtrend kan bang? Ya, oke, kita cari di sini. Kita coba di sini open posisi ya. Oke, lihat bang, dia akan naik ke atas. Dia mau ngejar support di atas, resisten di atas. Apakah bisa dia naik? Kita open sell di sini bang. Ya, nanti saya jelaskan kenapa saya open sell di situ. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa dia open sell di situ ya. Kalau ini profit atau loss juga saya kasih tahu. Saya nggak peduli ini mau profit mau loss. Saya cuma mau sharing bagaimana saya biasa bermain di platform ini dan ini yang saya lakukan ya. Kita lihat ya bang. Profit nggak bang? Profit bang. Oke. Profit ya bang.
kita untung 116. Sekali lagi OP Bang ya. Kita sekali lagi OP Bang. Kita lihat Bang, candlenya Bang, dia mau turun kan. Besar. Ya enggak? Besar. Biasanya kalau ini akan mengejar ke bawah Bang. Masih kuat besar ke bawah ya Bang. Ya, kita lihat aja apakah itu profit atau enggak. Enggak. Karena candle itu tadi yang merah itu bearish tuh besar gitu. Jadi biasanya candle kalau besar itu kekuatannya pengen masih besar gitu Bang untuk melanjutkan trennya gitu. Ya. Oke. Profit lagi nggak Bang? Profit lagi Bang ya. Oke. Sudah dapat Bang 232. Kita udah untung ya Bang. Kita udah kerja. Kalau kita kerja di kantoran selama 8 jam, kita dapat 215.000 dengan keringat capek itu ya. Di sini kita hanya berapa tadi kita? 10 menit ya? Nggak sampai kali ya. 2 menit, 5 menit lah ya. Kita sudah dapat 232.000 hanya memperhatikan pergerakan candle. Ya. Tadi gimana Bang? Yang saya perhatikan. Tadi saya perhatikan adalah saya bilang tadi waktu ya. Oh, pertama adalah follow the big player Bang. Ya. Follow big player. Big player itu maksudnya apa? Tren yang terbentuk apa? Ya. Kedua adalah Abang harus tahu yang namanya resisten dan support dan besaran candlestick. Ingat ya Bang, Abang cari PDF di mana deh. Saya mungkin nggak punya PDF, tapi Abang cari bebas di YouTube manapun atau di Google ada namanya. Abang cari PDF yang kekuatan candlestick. Kalau bearish biasanya dari besar ke kecil, itu dari besar tuh lemah, ke kecil menguat. Kalau bullish dari besar ke kecil adalah dari besar itu kuat, kecil melemah gitu. Kebalikan gitu ya. Itu saya pakai itu rumusannya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah waktu Bang, saya bilang. Kalau Abang mau open posisi atau mau bisnis mau di sini mau istilahnya mau berdagang di sini di Binomo atau di platform binary option, cari selalu jam-jam market pertama kali. Jamnya itu ya pertama jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam berapa aja Bang. Ya, sampai 15 menit ke depan. Maksimal itu 20 menit ke depan. Setelah itu udah stop. Abang jangan trading lagi. Kalau udah dapat profit sudah. Kalau misalnya loss, Abang kejar aja lossnya. Kompensasi 2 kali aja Bang. Habis itu stop lagi. Oke. Terus yang pertama, yang penting adalah saya lebih menganjurkan Abang bermain di marketnya adalah mata uang Bang. Jangan di kripto. Kalau kripto tuh malah menurut saya ya pergerakannya malah banyak bohongnya menurut saya gitu. Lebih enakan di mata uang ya. Oke, itu aja Bang. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi ya Bang untuk sesi perdagangan yang berikutnya di channel saya. Tolong subscribe. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan membantu berkembang channel saya ini. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, Samochi. Never up, never fall.